Shalom Bu Muri dan teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas mengenai topik wanita ASN yang melarang tetangganya untuk beribadah. Jadi, sebelum kami akan membahas ke situ, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oleh sebab itu, stay tune. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Despandian dengan NIM 2421101011114. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Grafina Melena Sulanti dengan NIM 2424 1010 1050 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline dengan NIM 241810401012 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Selamita Grace Melisa dengan NIM 242010101082 dari Fakultas Kedokteran dengan Prodi Pendidikan Dokter. Halo Ibu Murni dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Samantha Isandamayudi dengan NIM 241810401044. Saya dari Fakultas MIPA dari Prodi Biologi. Salam Ibu Murti dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Samuel Nustion dengan NIM 241810101083 dengan Fakultas MIPA dengan Prodi Matematika. Kronologi kejadian berawal pada Minggu 22 September 2024 di kawasan Perumnas Kecamatan Bekasi Selatan. Seorang wanita ASN yang mengenakan daster dan berjilbab kuning mendatangi rumah tetangganya yang sedang mengadakan ibadah. Wanita tersebut berbicara dengan nada tinggi dan meminta aktivitas ibadah tersebut dihentikan. ASN tersebut mengklaim bahwa kegiatan ibadah harus memiliki izin terlebih dahulu. Sikap ASN ini membuat tetangga yang melakukan ibadah merasa tidak nyaman. Salah satu warga yang berada di lokasi kejadian kemudian merekam kejadian tersebut menggunakan kamera ponsel. Video rekaman kejadian tersebut diunggah dan menyebar luas di berbagai platform di media sosial. Warganet ramai mengecam perilaku ASN yang dianggap intoleran dan tidak menghormati kegiatan ibadah. Video tersebut juga sampai ke pihak pemerintah kota Bekasi. Masyarakat menuntut adanya tindakan tegas terhadap ASN yang bersangkutan. Beberapa organisasi masyarakat juga angkat bicara terkait kasus ini. Penanganan kasus ini ditanggapi oleh Ketua DPP PSI yang membantu mengangkat kasus ini hingga terdengar oleh Wali Kota Bekasi. Laporan terkait kasus intoleransi akan ditindaklanjuti Wali Kota Bekasi dengan mendengar terlebih dahulu pendapat dari pihak terkait. Namun nyatanya penyelesaian masalah hanya dengan mediasi antara pelaku dengan korban terkait, serta hanya dipaparkan undang-undang yang menegaskan bahwa ibadah dalam rumah tidak memerlukan izin. Hal ini berlaku untuk semua agama. Hal tersebut tidaklah memberi efek jera pada pelaku, dan kasus ini bisa jadi terulang lagi. Penyelesaian kasus belumlah tuntas, karena pelaku belum diberi sanksi yang tegas yang bisa memberi efek jera. Penyelesaian seperti ini tidaklah efektif, karena tidak memberikan efek jera, dan kemungkinan besar akan terulang lagi. Seharusnya, pihak berwajib memberi sanksi yang tegas agar kasus ini tidak terulang lagi dan semua agama bisa bebas beribadah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Berikut adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya insiden-insiden seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi, di mana masyarakat harus memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah di tempat tinggalnya masing-masing tanpa gangguan dari tetangga. Lalu undang-undang yang kuat, di mana pemerintah memiliki undang-undang yang kuat tentang hak privat dan publik untuk mencegah masalah yang terjadi seperti yang tadi. Lalu yang ketiga adalah komunikasi efektif, di mana komunitas lokal harus memiliki penyelesaian masalah yang efektif supaya menghindari insiden-insiden semacam itu. Lalu yang terakhir adalah support system korban, di mana kita harus memberikan bantuan psikologis agar korban dapat sembuh dari trauma yang sudah dialami karena insiden yang sudah terjadi. Pro dan kontra dalam kasus ini adalah kita akan membahas pro terlebih dahulu. Pro yang pertama adalah kepatuhan terhadap aturan. Lalu yang kedua, menjaga privasi dan kenyamanan. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial. Artinya apa? Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam lingkungan. Misalkan kita tinggal di sini, kita juga harus meminta perizinan terlebih dahulu. Misalkan mau beribadah dan melakukan kegiatan apapun, supaya terjalin hubungan yang serasi di lingkungan ini. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai kontra dalam kasus ini. Kontra yang pertama adalah hak untuk beribadah. Lalu yang kedua, pendidikan toleransi. Lalu yang ketiga adalah dampak sosial. Artinya apa? Di Indonesia, kita kan memiliki hak untuk beribadah di mana saja. Lagi pula di Indonesia kita juga diajarkan untuk toleransi. Lalu, perpecahan ini ditimbulkan karena pelarangan ibadah. Hal ini bisa memicu perpecahan sosial di Indonesia.
Berikut adalah beberapa pandangan Kristen mengenai kasus yang kita diskusikan. Yang pertama yaitu kebebasan beribadah, di mana Allah sendiri menekankan pentingnya kebebasan beribadah. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, setiap manusia memiliki hak untuk menjalankan ibadahnya tanpa gangguan ataupun larangan dari orang lain. Yang kedua yaitu kasih kepada sesama. Di dalam Matius 22 ayat 39, melarang tetangga untuk beribadah dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan kasih. Sehingga dalam konteks Kristen, seharusnya setiap manusia harus saling mendukung dalam menjalankan iman yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu perdamaian dan juga harmoni. Di dalam Roma 12 ayat 18, menggarisbawahi bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dan juga menciptakan suasana harmonis termasuk dalam hal ibadah. Kemudian yang keempat yaitu etika sosial, di mana Allah sendiri juga menekankan etika sosial dan juga tanggung jawab terhadap orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat 3-4, melarang orang lain untuk beribadah juga termasuk dalam tindakan yang egois. Yang terakhir, yang kelima yaitu penyelesaian masalah, di mana Allah sendiri juga mendorong kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan damai. Dalam Matius 18 ayat 15-17, menyelesaikan konflik harus dilakukan dengan damai untuk menghindari kesalahpahaman di antara dua pihak. Jadi kesimpulan mengenai kasus ini adalah kasus wanita ASN yang melarang tetangganya untuk beribadah ini menunjukkan bahwa pentingnya masyarakat untuk memiliki sikap toleransi dan komunikasi positif antar masyarakat majemuk. Dalam perspektif agama Kristen, ini menyoroti bahwa umat Kristen itu wajib untuk memiliki sikap ajaran kasih dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Kasus ini dapat diatasi melalui dialog damai dan setiap manusia itu wajib untuk memiliki sikap untuk menghormati hak dalam beribadah menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Pemerintah menganggap bahwa insiden ini adalah insiden yang miskomunikasi, jadi Ibu Miswarati sebagai pihak pelaku telah meminta maaf kepada pihak korban yang telah dilarang beribadahnya. Jadi bisa dibilang kasus ini sudah clear dan lingkup masyarakat di sana pastinya keharmonisannya sudah terjalin kembali. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.